Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Terlebih selamat pagi buat seluruh sidang jemaat GPDI Eklesia Tamrin Palu yang saya percaya pagi ini semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan tubuh yang sangat diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pagi ini karena Tuhan kita selalu baik dalam kehidupan kita. Pagi ini saudara, seberapa banyak saudara yang ada yang mengikuti ibadah, mari saya mengajak bersama-sama kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang besar, kasih-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, puji Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyanyikan betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Sambil kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau. ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk Katakan, ku sembah Kau, puji Tuhan. ku sembah Kau, Ya Tuhan, ku sembah Kau,
sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya Yesus, puji Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi ini, kalau kami masih boleh datang kepadamu Tuhan. Kami masih boleh lagi bersekutu di dalam Engkau, saudara bersaudara di dalam Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami satukan hati percaya kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami mengamenkan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan kami mendapat berkat yang luar biasa di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti, yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau pagi ini Tuhan, namun kami memohon Kau layakkan kami Bapa, sucikan setiap kehidupan kami, supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersuka cita memuji, membesarkan nama-Mu. Urapi ibadah kami pagi ini Bapa, dari awal sampai dengan selesainya. Setiap yang terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami melakukan semuanya, kami lakukan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Untung kita sangat besar ketika kita mempunyai Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sedang jemaat tetap berdiri. Kita mau katakan bahwa kita untung besar memiliki Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar, haleluya, Ya untungku besar, benar, benar, ya untungku besar, benar, benar, ya untungku besar, jika ku dapat Yesus sungguh untung besar. Puji Tuhan. Ya untungku besar jika Yesus milikku, amin. Puji Tuhan. jiwaku bergemar, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar, 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 ya untungku haleluya, besar. puji Tuhan. Benar, benar, ya untungku besar. Amin. Benar, Puji benar, Tuhan. ya untungku besar, jika ku dapat Yesus Katakan dari sungguh awal. untung besar. Puji Tuhan. Ya untungku besar. Mari umat Tuhan, dengan hati yang bersuka cita kita puji Dia. Haleluya. Dapat damai sepenuh. Di tengah
ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus benar, haleluya, benar, benar, ya untungku besar. amin. Benar, Puji Tuhan, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, lagi sungguh katakan, untung besar. benar, 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 ya untungku besar. Benar, benar, jalan ya kebenaran bagi untungku kami Tuhan. besar. Benar, benar, ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Haleluya, berikan Haleluya. sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Kita pujilah Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Puji Tuhan. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, Puji Tuhan. bilurnya Kami percaya. membawa kesembuhan. Amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. 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 Puji Haleluya. Tuhan. Tetap tinggal berdiri sidang jemaat. Kita mau siapkan hati untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, seluruh kehidupanmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kuasa salib Tuhan yang mengadakan kita boleh ada saat pagi hari ini Tuhan. Puji Tuhan, kuasa salib itu yang membuat kita kuat sampai saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Puji Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh, kita katakan bahwa hanya Tuhan di hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, ya Yesus. Kau berikan hidup yang Terima baru. kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. amin, amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, kami percaya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Mari umat Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan haleluya. karena salib-Mu ku hidup. Ini percaya kami Karena kepadamu Tuhan. salib-Mu Ini iman kami. Kami percaya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Lagi katakan, mujizat-Mu. karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin, amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, Karena salib-Mu ku amin. hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Mari beri pujianmu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Pujian hanya Kami bagimu. percaya Tuhan. Kami sembah Kami Tuhan. percaya kuasa-Mu. Kami tinggikan Kuasa nama-Mu. salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang layak dipuji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Kami Tuhan. ada karena kasih. Kami sembah Kau. Kami ada karena kemurahan-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu. Oh, terima Kami bangga menjadi umat-Mu. segala pujian hanya bagimu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, Segala sembah hanya bagi-Mu. Kau Segala yang layak kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima Terima kasih. kasih buat pengampunan-Mu Kami bagi kami. bersyukur padamu. Pujian Terima hanya kasih bagimu. Tuhan. Terima Haleluya. kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Oh, firman Tuhan. Dikuatkan oleh Ibu Gembala. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Saat tiba kami akan dengar firman-Mu. Adalah pernyataan isi hati kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami ada seperti kami ada. Kuasa salib-Mu yang telah mengubah hidup kami. Sehingga kami dapat berdiri sini sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sangat percaya Engkau ada bersama kami. Dan Engkau akan berfirman untuk kami pagi ini. Itu sebabnya kami buka hati kami Bapa. Berfirmanlah. Firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan hikmati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat yang dari sorga yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bila ada roh-roh jahat yang ingin merampas perhatian kami terhadap pemberitaan firman-Mu pagi ini. Bahkan seberapa banyak jemaat Tuhan dan kekasih-kekasih yang sempat mengikuti ibadah online kami pagi hari ini. Kami sangat percaya Engkau melindungi kami dari segala serangan kuasa kegelapan. Dan kami katakan di dalam nama Yesus yang berkuasa, hamba-Mu akan berdiri di dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita sekalian pagi hari ini, karena kita boleh bertemu lagi dalam ibadah kita bersama, yang juga ibadah hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Pada ibadah-ibadah yang sama pada minggu-minggu kemarin, kita sudah banyak berbicara tentang kematian daripada Tuhan Yesus. Malam ini juga kami akan berkisar pada hal itu, tapi melalui versi yang berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, bahwa setiap kali kita makan perjamuan Tuhan, kita minum cawan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ada dua hal yang selalu menjadi pokok pikiran kita, renungan kita dalam perjamuan Tuhan adalah kematian Tuhan dan juga kedatangannya pada kali yang kedua. Untuk itu saya akan membacakan khotbah Yesus yang pertama setelah Yesus diurapi menjadi Mesias, waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus di saat Dia dibaptis di Sungai Yordan. Kita baca itu di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini dibacakan oleh Yesus tatkala Dia masuk di rumah ibadah orang Yahudi, lalu disodorkan kepadanya Alkitab yang pada waktu itu barulah perjanjian lama. Dan ayat yang dibaca itu ditemukan dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Bunyinya sama. Tetapi bila kita mengamati bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang perlu kita ketahui di dalam pembacaan Yesus yang dikutip dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2, bahwa ada satu kalimat yang tidak dibacakan oleh Yesus sesuai apa yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalau kita baca ayat itu terdapat dalam ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kalau kita sejajarkan dengan Lukas pasal 4 tadi, ternyata kalimat yang tidak dibacakan oleh Yesus adalah kalimat dalam ayat 2, mulai dari kata hari pembalasan Allah kita. Jadi kalimat ini tidak dibacakan oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal 4. Bukanlah satu kekeliruan atau kesalahan, tetapi memang Yesus membacakan itu supaya ada perbedaan antara kedatangannya sebagai manusia lahir di kandang di Betlehem, dia menjadi manusia, dan kedatangannya pada kali yang kedua untuk membawa pembalasan Allah kita. Jadi
itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Itu akan jelas kita akan lihat jikalau kita mempelajari salah satu nubuat dalam kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di sana ada nubuatan yang disebut nubuatan 70 sabat atau 70 minggu. Barangkali kita bisa lihat dalam gambar. Kita lihat di dalam gambar. Apa kurang jelas? Mudah-mudahan jelas di pandangan kita. Ini adalah nubuatan Daniel 70 minggu atau 70 kali 7 dalam Daniel pasal 9 ayat 24 dan 27. Ini merupakan jawaban doa daripada Daniel di saat-saat mereka menantikan pemulangan mereka dari tanah pembuangan dari kerajaan Babel. Lalu doanya, puasanya ditilik Tuhan, dan datanglah berita ini yang diberikan kepada Daniel yang menunjukkan bahwa akan ada amanat, akan ada instruksi, akan ada perintah dari seorang raja yang namanya Raja Kores bahwa bangsa ini akan kembali ke Yerusalem untuk membangun kota yang telah hancur dan membangun bait Allah kembali yang sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dalam mempelajari Daniel 9 ayat 24 sampai 27, ini adalah gambarnya. Jadi ada pembahagian waktu tatkala perintah itu mulai diberikan oleh Raja Kores pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi kita lihat di situ ada 7 sabat, ada 62 sabat. Kembali ke gambar. Jadi ada 7 sabat, ada 62 sabat, dan ada 1 sabat. Jadi 7 tambah 62, 69 tambah 1, 70 sabat. Tetapi di dalam ayat-ayat itu kita melihat bahwa yang jelas adalah mulai terbitnya perintah di tahun 457 sebelum Masehi ini sampai 62 sabat. Di situ dikatakan Mesias akan datang. Jadi berarti di 69 sabat ini di sini Mesias datang atau Yesus telah dimesiaskan. Kapan Yesus dimesiaskan? Adalah pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan dalam usia 30 tahun, sehingga kita bisa menemukan tahun pembaptisan dari Tuhan Yesus. Karena dia usia 30 tahun dan dalam perhitungan Yesus lahir, karena ada selisih perhitungan, Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Jadi usia 30 tahun dia dibaptis dan Roh Kudus turun atasnya, dia menjadi Mesias di sini dalam umur yang ke-30. Lalu dikatakan dalam ayat 26 dalam Daniel 9 bahwa Mesias ini adalah orang yang tidak bersalah, tetapi di pertengahan satu sabat dia akan disingkirkan. Artinya dia akan dibinasakan, dia akan dibunuh atau disalib. Jadi di pertengahan satu sabat ini Yesus
disalib. Nah, kalau dia dibaptiskan tahun 26, dia menjadi Mesias tahun 26. Dia hanya melayani selama setengah sabat atau 3,5 tahun. Jadi berarti penyaliban terjadi pada tahun 30. Kemudian setengah sabat ini pelaksanaannya dalam kitab Daniel. Di sana kita melihat bahwa Daniel bertanya. Kalau kita pelajari pasal 7, kemudian pasal 12, ternyata sabat yang separuh ini pelaksanaannya untuk menggenapi seluruh nubuatan itu 70 sabat, itu tertunda pelaksanaannya. Sehingga kita lihat gambar yang kedua. Jadi separuh daripada satu sabat ini tertunda pelaksanaannya, ditarik sampai di sini, sehingga keadaannya seperti ini, saudara-saudara. Berarti 3,5 tahun ini akan dilaksanakan di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang atau di depan mata kita. Jadi khotbah Yesus tadi bahwa dia membawa tahun rahmat Tuhan yang dia baca dalam Lukas pasal 4 tadi, hanya sampai pada dia datang membawa kesembuhan, pembebasan atas orang yang terpenjara, dan memberikan penglihatan kepada yang buta. Itu kedatangannya yang pertama waktu dia lahir, dibesarkan, kemudian dia dibaptis, kemudian dia melayani 3,5 tahun dan disalibkan. Tetapi hari pembalasan itu Yesus belum membaca, karena itu belum dilaksanakan pada saat dia berkhotbah. Sebab pada waktu dia berkhotbah memakai ayat ini, dia berkata, tatkala umat Tuhan mendengar. Jadi umat Tuhan ada dalam bait Allah waktu itu mendengar khotbahnya. Yesus berkata, tatkala kamu mendengar ayat ini aku bacakan, maka genaplah nubuatan ini. Nubuatan ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang dia nubuatkan 700 tahun lebih sebelum peristiwa ini, saudara-saudara. Jadi pada waktu dia baca ayat ini, Yesus berkata, pada waktu kamu mendengar ayat ini, genaplah nubuatan Nabi Yesaya. Tapi yang genap adalah karyanya pada waktu ia ada di 3,5 tahun ini sampai disalib. Hari pembalasan belum terjadi, sehingga memang ada penundaan. Kita melihat, dan 3,5 tahun yang terakhir ini kita baru temukan di dalam kitab Daniel pasal 7 yang disebut 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25. Kemudian juga dalam Daniel pasal 12, di sana kita ketemukan juga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian pada Wahyu 11, Wahyu 13, Wahyu 12 dan Wahyu 13, kita akan menemukan 3,5 tahun yang tertunda ini akan dilaksanakan Tuhan dengan kalimat yang selanjutnya dalam Yesaya 61 ayat 2 adalah hari pembalasan Tuhan. Jadi di 3,5 tahun di sini akan terjadi hari pembalasan Tuhan. Kalau di 3,5 tahun yang pertama ini adalah sampai penyaliban Yesus, itu adalah Tuhan membawa pembebasan, pengampunan, penebusan dosa bagi umat manusia.
ayat-ayatnya itu jelas bahwa pada waktu Yesus melayani 3,5 tahun dan dia disalibkan, dia sedang melaksanakan sebuah penebusan bagi kita umat manusia. Seperti ditulis dalam Matius 20 ayat yang ke-28, bahwa anak manusia akan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Juga dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dikatakan anak manusia menyerahkan nyawa untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6 kita lihat Rasul Paulus menulis, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Yesus datang pertama kali untuk menjalankan misi penebusan kepada semua manusia. Memang di sana-sana ada ajaran bahwa penebusan Yesus itu bukan untuk semua manusia, terbatas bagi mereka yang dipilihnya saja. Tetapi di sini kita melihat penebusan itu bagi semua manusia. Tapi penebusan itu akan berfaedah, bermanfaat dan berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Barulah penebusan itu terjadi bagi mereka. Jadi kematian Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus semua manusia. Jadi penebusan bukan penebusan yang terbatas, tetapi semua manusia ditebus. Tetapi hal itu akan berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita tahu Yohanes 3:16, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi barang siapa yang percaya, berarti saudara-saudara, kita diberi hak untuk memilih. Tuhan menghargai hak pilih yang ada pada kita. Mau percaya atau tidak percaya, itu terserah dari kita. Jadi penebusan yang Yesus lakukan waktu ia datang untuk semua orang. Kita lihat lagi juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi namanya orang berdosa ditawarkan Tuhan, penebusan akan terjadi bagi siapa yang percaya kepadanya. Itulah yang disebut dalam khotbah yang pertama, dia datang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Di sana akan terjadi kelepasan dari ikatan dosa, dari ikatan kuasa iblis. Bahkan juga akan terjadi kesembuhan secara jasmani. Karena pengorbanan yang menurut Yesaya 53 untuk menebus dosa kita dan untuk memikul dan menanggung sakit penyakit kita. Tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah tahun rahmat Tuhan. Ini yang harus kita renungkan, kita pikirkan, kita hayati tatkala kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Hal ini kita harus lakukan berdasarkan 1 Korintus 11 tadi ayat 26. Setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, kita mengingat kematiannya. Lalu kita juga mengingat kedatangannya kali yang kedua. Dia akan datang, saudara-saudara. Kita teruskan tadi dalam
Yesaya pasal 61 ayat yang kedua, bahwa dia akan datang membawa pembalasan Allah kepada manusia yang tidak percaya kepadanya. Itu yang akan terjadi di hadapan kita pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Kita mempercayai seperti pada gambar tadi, bahwa Yesus datang kali yang kedua menurut 1 Tesalonika 4 setelah berakhirnya 3,5 tahun yang terakhir, yang tadi tertunda pelaksanaannya, yang nanti akan digunakan oleh 2 saksi yang turun dari sorga. Menurut pengamatan kita dan yang kita yakini, bahwa 2 orang itu adalah Musa dan Elia, untuk bersaksi kepada orang-orang Yahudi yang sampai hari ini masih menunggu kedatangan Mesias. Padahal Mesias sudah datang dan sudah disalibkan. Dia telah naik ke surga dan berjanji akan kembali. Dan kalau ia kembali, ia akan membawa pembalasan. Kalau dia datang pertama kali sebagai anak domba yang disembelih untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi bila ia datang pada kali yang kedua membawa pembalasan, dia akan datang sebagai gambaran dalam firman Tuhan. Dia datang sebagai singa. Memang ada 2 tipologi yang diberikan atau analogi yang diberikan kepada Yesus datang ke dalam dunia. Kedatangannya yang pertama sebagai anak domba. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Itulah sebabnya dia tersalib, dia datang sebagai domba. Tapi dalam kehidupan orang Yahudi sebagian besar, mereka sedang menunggu dia datang bukan sebagai domba, tapi mereka menunggu dia datang sebagai singa. Singa adalah lambang kekuatan. Singa dari Yehuda. Kalau kita bisa lihat ayat-ayat dalam firman Tuhan, saudara-saudara, bagaimana Yakub memberkati ke-12 anaknya. Berkatnya Yehuda itu sebagai, dikatakan engkau Yehuda sebagai singa. Dia sebagai singa. Dan keturunannya saudara-saudara, yang bermuara kepada Yesus Kristus, itulah singa dari Yuda. Wahyu 5 ayat 5. Kita lihat itu sebuah gambarannya, saudara-saudara. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Siapakah tunas Daud? Itulah Yesus. Telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi pada hari pembalasan, Yesus datang sebagai singa. Dalam Amsal 30 ayat 30, singa itu adalah raja binatang. Coba kita lihat. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Itulah sebabnya singa disebut dengan raja rimba. Dia penguasa di hutan. Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan dia akan membawa pembalasan. Itu yang ada di hadapan kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya setiap kali kita melaksanakan perjamuan Tuhan, 2 hal ini harus menjadi pemikiran kita, perenungan kita, penghayatan kita kepada firman, bahwa Yesus datang pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia membawa tahun rahmat Tuhan dengan jalan memberi nyawanya menebus saya dan saudara, sehingga kita menjadi miliknya Tuhan karena harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 apa dikatakan, saudara-saudara? Pada kedatangan Yesus yang pertama, kita telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sekarang kita
memuliakan Allah. Karena kita telah menjadi miliknya. Tapi jangan lupa kita sedang menantikan dan hari itu semakin dekat ialah kedatangannya pada kali yang kedua untuk membawa pembalasan. Dia akan datang sebagai singa dari Yehuda. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Puji Tuhan, itu yang sedang kita nanti-nantikan. Pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Kalau kita bisa membaca Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Itu haknya Tuhan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi hak Tuhan adalah membawa pembalasan. Kepada siapa? Kepada yang tidak percaya kepadanya. Hak Tuhan untuk membalas. Mari juga kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi bagi yang tidak percaya, saudara-saudara, akan ada pembalasan dari Tuhan. Yang menghinakan korbannya disalib, saudara-saudara, yang tidak percaya kepada Dia, dikatakan Yesus akan datang membawa pembalasan itu. Kita juga lihat dalam Yesaya 63. Yesaya 63 ayat yang keempat. Yesaya 63 ayat 4. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Tuhan merencanakan hari itu. Kita lihat tadi bahwa di gambar yang kita sudah lihat, bahwa setelah selesai masa aniaya atau masa penguasaan antikris di dunia ini, maka disitulah Yesus akan kembali untuk membawa pembalasan kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika pasal 1 mulai ayat 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Paulus menghibur jemaat-jemaat Tuhan yang mendapat penindasan dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sampai kepada orang-orang yang menjadi penganut Kristus atau pengiring Kristus, pengiring Yesus, dianiaya oleh orang-orang yang tidak menerima kedatangan Yesus, saudara-saudara, atau tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Paulus menghibur, dia berkata, bagi Allah adalah sebuah keadilan untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi pada waktu Yesus datang kali yang kedua, saudara-saudara, urut-urutan peristiwa itu telah dikhotbahkan dalam ibadah-ibadah kita pada beberapa minggu lalu atau pada bulan lalu. Urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada hari kedatangan Tuhan. Mungkin saya tidak mengulas lagi. Tetapi pada waktu Yesus akan datang itu, saudara, yang membawa pembalasan, secara singkat yang terjadi adalah pada waktu tanda diberi atau pengumuman Yesus akan kembali ke dunia untuk membawa pembalasan, yang terjadi adalah orang yang mati di dalam Tuhan
akan dibangkitkan. Dan gereja Tuhan yang mengalami penyingkiran di awal masa penguasaan antikris, itu adalah orang-orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan mencapai standar hidup yang diinginkan Tuhan. Mereka akan disingkirkan ke padang gurun. Belum diangkat, belum terangkat. Yang paling lazim disebut belum mengalami rapture, belum terangkat, hanya disingkirkan. Sebab dalam Lukas 17 kalau kita baca, akan nanti terjadi, saudara-saudara, ada 2 orang di atas pembaringan, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Itu bukan pengangkatan. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi memang akan ada pemisahan. Seperti 5 anak darah atau 10 anak darah, 5 yang bodoh, 5 yang pandai. Akan ada di bawah. Kata di bawah ini beda dengan diangkat. Di bawah ini adalah secara horizontal. Dalam bahasa asli disebut dengan paralambano. Kalau diangkat analambano. Jadi akan ada orang yang akan dibawa kemana? Ke padang gurun menurut Wahyu pasal 12 ayat 4, ayat 6 dan juga ayat 14. Wah, itu jelas sekali. Jadi gereja yang disingkirkan di awal penguasaan antikristus, saudara-saudara, diubah dalam sekejap untuk bisa bersama-sama bergabung dengan anak Tuhan atau orang yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan. Itu bersama-sama dengan 2 saksi dalam Wahyu 11 ayat 25, kita tahu di sana bahwa Musa dan Elia akan dibunuh pada akhirnya, tapi mayat mereka akan tergeletak di jalan selama 3,5 hari. Dan seluruh dunia akan menyaksikan. Puluhan tahun yang lalu bila ini diajarkan, otak kita masih berputar-putar bagaimana caranya. 2 orang meninggal di Palestina, lalu semua orang bisa melihat. Tapi sekarang itu bukan hal yang sukar lagi. Kita semua sudah memiliki alat-alat untuk bisa melihat setiap peristiwa di belahan bumi mana saja. Jadi saya percaya penggenapan nubuatan firman Allah semakin banyak, artinya Yesus tidak lama lagi kembali kali yang kedua. Jadi ada gereja yang disingkirkan, gereja yang diparalambanokan secara horizontal ke padang gurun. Itu akan diubah dalam sekejap menurut 1 Korintus 15. Tidak usah kita baca, itu diubah dalam sekejap. Untuk apa? Sama-sama dengan yang bangkit dari kematian tadi, lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Kita menyongsong Tuhan di angkasa, itu baru rapture. Kenapa harus diubahkan, saudara-saudara? Karena harus memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang luar biasa, sama dengan tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Pintu tertutup rapat tanpa dibuka, Yesus sudah ada di dalam. Tubuh yang tidak tunduk pada kuasa alam, sebab nanti akan terangkat, tidak pakai pesawat. Tapi tubuh kemuliaan ini terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau tidak diubahkan, tidak akan mampu kita ke angkasa. Tahun 80 atau ya, kami pernah ke Palestina, dan rute perjalanan kami harus mampir di Yaman. Di hotel di Yaman, di ibu kota Yaman,
2008. Kami satu rombongan di hotel itu hampir mempunyai pengalaman yang sama, yaitu kami tidur malam seperti sesak napas. Saya terpaksa buka jendela, cari-cari udara. Kenapa ya? Seperti susah bernapas. Pagi hari kami sarapan, kami ngomong rombongan itu hampir semua pengalaman yang sama. Lalu kami mendapat keterangan memang kondisi di kota dan di hotel itu seperti itu karena ada di tempat yang tinggi di kota Sanaa, saudara. Jadi dia sekian meter dari laut, mungkin 1000 lebih ya mungkin. Jadi rasa sesak napas. Apalagi kalau kita terangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan lalu tidak memakai alat, tidak akan mampu. Tapi kita akan diubahkan dalam sekejap seperti tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Kita akan ada di awan permai sana. Puji Tuhan. Jadi kita melihat saudara-saudara, kita akan ada di sana menyongsong Tuhan. Saya ingat dulu di kampung waktu sekolah, kalau seorang pembesar akan berkunjung, apakah dia bupati atau gubernur, semua anak sekolah disuruh pegang bendera merah putih yang kecil, lalu berbaris pergi di ujung kampung. Di sana ada tari-tarian untuk menyambut datangnya pembesar itu. Saya ingat kira-kira seperti itu. Raja di atas segala raja akan datang membawa pembalasan kepada mereka yang tidak percaya. Tetapi kepada orang yang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita akan menyongsong Dia di angkasa. Haleluya, segala puji bagi Tuhan. Kemudian dunia tentu akan dibersihkan. Karena setelah itu kita akan turun ke bumi. Wah. Untuk berkerajaan 1000 tahun damai. Yesus adalah Raja kita di atas segala raja. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya pada waktu itu? Kita melihat bahwa Yesus datang membawa pembalasan. Kita kembali kepada 2 Tesalonika 1 tadi. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Siapa akan mampu bertahan dalam nyala apinya Tuhan? Ini bukan api seperti yang kita lihat, api di kompor, di dapur, tetapi api kemuliaan Tuhan. Ini api yang luar biasa. Menurut Ibrani 12. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-29. Bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wah, ini api kemuliaan. Bagi kita yang percaya, yang sudah diubahkan tadi, api itu adalah api kemuliaan bagi kita. Seperti Musa melihat belukar yang terbakar. Ada api, tetapi belukar tidak terbakar. Tetapi Allah, tapi apinya kelihatan. Demikianlah kita bersama dengan Allah kita, Raja atas segala raja. Apinya tidak menghanguskan kita. Tapi mereka yang tidak percaya tidak akan sanggup di dalam api kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 30, Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Waktu ia datang, saudara-saudara, apinya Tuhan itu, terangnya Tuhan, panasnya hadirat Allah itu berapa kali? 7 kali.
7 kali panasnya. Siapa yang sanggup saudara-saudara? Coba diukur di Palu. 3 kali saja matahari yang bersinar di Palu, kita akan tidak sanggup. Tapi dikatakan 7 kali. Setiap orang yang berdosa, yang tidak percaya kepadanya, tidak akan mampu dengan api kemuliaan Tuhan. Tapi Anda dan saya orang yang percaya, kita akan hidup dalam api kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 33. Yesaya 33 mulai ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Orang murtad, orang berdosa tidak akan mampu tinggal dalam api kemuliaan Tuhan. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Selain orang percaya, saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mereka yang tidak percaya tidak akan mampu, tidak akan tahan, saudara-saudara. Tapi bagi kita yang percaya dikatakan, kita baca ayat selanjutnya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi siapa yang tahan? Siapa yang mampu tinggal dalam api kemuliaan Tuhan? Adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat 15 dan 16 tadi. Orang yang jujur, kita kembali 15. Ini orang yang tahan. Orang yang hidup dalam kebenaran. Tatkala kita percaya kepada Yesus, beriman kepadanya, kita dibenarkan. Oleh kematian Yesus di kayu salib, Anda dan saya dibenarkan. Jadi orang-orang yang ada dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, tidak ada dusta. Sebab dusta itu adalah tabiat daripada bapa pembohong, itulah iblis. Berbicara dengan jujur, menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Inilah orang yang mampu tinggal di dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Saya dan saudara menambahkan hal itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang harus kita ingat dalam kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Tahun rahmat Tuhan yang Ia kerjakan di atas kayu salib Golgota sebagai anak domba yang disembeli. Tapi waktu Ia datang kali yang kedua, Dia sebagai raja di atas segala raja, singa dari Yehuda yang datang dalam kemuliaannya menjemput saya dan saudara. Kemudian kita berkerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Tak ada kematian, tak ada air mata, tak ada dosa kesalahan, sebab iblis dipenjara. Antikris dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan mati binasa oleh api kemuliaan Tuhan. Dan mereka tidak akan bangkit sampai 1000 tahun damai berakhir. Setelah 1000 tahun damai berakhir, barulah mereka akan bangkit. Untuk apa?
untuk dihakimi pada aras putih, untuk menerima berat ringannya. Mereka menjalani penghukuman dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tapi kita akan tinggal bersama Dia di Yerusalem baru. Itulah kerinduan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ajak kita ambil bagian dalam perjamuan, sambil bersyukur atas pengorbanan Kristus yang telah memberikan pembebasan kepada kita. Tahun rahmat Tuhan pada waktu Ia datang disalibkan di Golgota. Tapi kita akan datang bersama Dia memerintah dalam kerajaannya pada waktu Yesus kembali kali yang kedua. Saja kita akan ambil bagian dalam perjamuan ini sambil bersyukur melihat hari-hari yang semakin dekat, kenyataan apa yang kita dengar pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita bersiap untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Diharapkan yang di rumah telah bersedia untuk membagikan bersama-sama untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahaminya lewat pertolongan Roh Kudus dalam diri kami, memberi pencerahan kepada kami agar firman-Mu kami pahami, tertanam di hati kami, dan memberikan kami kekuatan selalu mengiring Tuhan dan menantikan hari kedatangan-Mu, tatkala Engkau akan membalas segala kejahatan umat manusia yang tidak percaya kepadamu. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu lewat roti dan cawan yang akan kami terima. Layakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu, agar kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terus kita lakukan pujian ini dan kita membagikan perjamuan. Dengan segenap hati, dengan
dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. dengan mengangkat roti, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, roti dan cawan ada di tangan kami. Kami mau menerima berkat-Mu, kekuatan-Mu, lewat persekutuan kami dengan-Mu, lewat perjamuan Tuhan ini. Layakan kami Tuhan, supaya kekuatan Tuhan menjadi bahagian kami. Roti kita angkat. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian kami. Yang lemah dikuatkan,
yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Apa yang kami lakukan pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua di seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan menyertai kami bersama. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian berkata, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Maha besar Allah Bapa kami di sorga, yang kami sembah, imani dan muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus adalah penolong kami yang mulia, ajaib dan sempurna, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun, tapi menyertai di sepanjang perjalanan musim hidup kami. Dan sampai pagi yang berbahagia ini, kami ada di tengah-tengah sukacita ibadah, kami telah mengalami mujizat, berkat-berkat yang besar lewat kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya kekuatan baru dari Tuhan menjadi bagian hidup kami, dan kami bisa melanjutkan perjalanan hidup kami yang masih panjang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, menyertai kami, melindungi kami, membela kami dengan kekuatan kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang tidak sempat beribadah Tuhan, mungkin secara online Tuhan di rumah, tapi Tuhan selalu sertai mereka, Tuhan kunjungi mereka, dan Tuhan berkati, beri penghiburan yang sungguh kepada mereka Tuhan, supaya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami yang sedang berjuang menghadapi
COVID-19 Tuhan. Beri hikmat, kekuatan, akal budi surgawi Tuhan, supaya pemerintah kami bisa mengatasinya dan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh dengan baik Tuhan. Dan begitu banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami akhiri ibadah pada pagi yang berbahagia ini dalam satu nama yang besar, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, terimalah oleh-Mu berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus kembali menjemput kita untuk masuk dalam kekekalan surgawi yang tinggal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Dan yang percaya berkata, amin.